Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prastiwi Kimia. Kali ini kita akan membahas tentang asam amino dan protein. Ini materi kelas 12 semester 2, masih di makromolekul. Protein ya, kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahwa protein itu merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas asam amino. Ya. Nah, protein yang berasal dari hewan itu namanya protein hewani. Ya. Contohnya susu dan telur. Sedangkan protein yang berasal tumbuhan disebut protein nabati. Itu contohnya kacang-kacangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang asam amino, protein atau polipeptida, penggolongan protein, kemudian identifikasi protein, denaturasi protein, dan fungsi protein. Asam amino merupakan senyawa monomer penyusun protein dengan struktur sebagai berikut. Nah, ini C-nya C kiral ya, karena mengikat gugus-gugus, 4 gugus yang berbeda. Nih, di sini ada gugus karboksil ya, COOH, kemudian di sini ada gugus amino, kemudian NH2, kemudian yang H ini adalah gugusnya hidrogen, yang R ini adalah varian ya, grup atau varian. Nah, ini yang membedakan, R ini yang membedakan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lain. Nah, ada beberapa asam amino seperti ini. Nah, kalau seperti ini, normal seperti ini ya, ini namanya adalah glisin. Kalau R-nya ini diganti dengan CH2SH seperti ini namanya sistein. Kalau diganti R-nya seperti ini ya, ada benzen di situ, itu namanya tirosin. Kemudian kalau yang seperti ini namanya lisin. Nah, kalau seperti ini ada asamnya ya. Ini namanya asam glutamat. Ya, ini beberapa asam amino. Yang membedakan itu adalah di gugus R-nya. Dari sini bisa dipahami. Next. Sifat asam amino itu mempunyai sifat amfoter. Amfoter itu dapat bersifat dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Nah, sifat dominan ditentukan oleh jumlah gugus karboksil amina yang terikat. Lihat di sini NH3+ ini sebagai basa, sedangkan yang COO ini sebagai asamnya ya. Kemudian ion Schwitter ya, atau ion dipolar, ini molekul netral yang memiliki muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini hanya ini kalau lepas menuju ke NH2 ya, menjadi NH3 ya, seperti ini. Ini adalah ion dipolar ya. Nanti dia bisa bersifat asam dan basanya di sini nih, pada ion Schwitter ini. Kemudian optis aktif ya, hanya glisin yang tidak mempunyai optis aktif ya, yang lain itu mempunyai optis aktif ya. Di sini C-nya di sini adalah C yang asimetris ya, atau C kiral, karena mempunyai atom C kiral. Kemudian dari sini bisa dipahami. Next. Kita ke penggolongan asam amino ya, berdasarkan pembentuknya. Asam amino itu ada asam amino esensial. Ini diperlukan oleh tubuh tetapi bisa disintesis oleh tubuh
ya. Contohnya itu ada lisin, valin, kemudian ada isoleusin, triptofan, kemudian ada asam amino non esensial. Ya, ini tidak harus dalam makanan karena bisa disintesis oleh tubuh, ya. Ini contohnya glisin, alanin, asam glutamat, dan tirosin. Kemudian berdasarkan struktur gugus R-nya, ya, rantai samping asam amino dengan rantai samping ada netral, asam maupun basa. Next, protein, ya, kita memasuki protein atau namanya polipeptida, ya, karena mempunyai ikatan namanya peptida, ya. Lah, ikatan peptida itu seperti ini, ya, yang ini ikatan peptida NH, di sini ada CO seperti ini ikatan peptidanya. Nah, ini seperti ini ikatan peptida, ya, dimana ini sebenarnya di sini ini kan ada COH, ya, OH-nya lepas, di sini NH2-nya H-nya juga lepas, terus kemudian dihubungkan nih C-nya dihubungkan dengan N, ya. Ini namanya ikatan peptida. Bisa dipahami, ya. Nah, ini sifat-sifat protein itu membentuk sweeter ion di dalam air, kemudian ini membentuk sweeter di dalam air, mengalami denaturasi atau kerusakan struktur akibat pemanasan, perubahan pH, pelarut organik, gerak mekanik, dan adanya ion logam. Kemudian jika dilarutkan dalam air mempunyai viskositas atau kekentalan lebih besar daripada air. Nah, viskositas tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Kemudian sebagian besar protein ini mempunyai sifat koloid hidrofil, ya. Hidrofil berarti suka air. Nah, dapat dihidrolisis menjadi asam amino, ya. Ini dapat dihidrolisis menjadi asam amino, asam encer atau enzim protease. Next, penggolongan protein. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada protein glubar, protein yang menggulung, contoh lapisan luar kuku dan rambut. Kemudian ada protein serat, itu contohnya enzim, antibodi, dan ribosom. Kemudian berdasarkan fungsinya itu ada enzim, protein transport, protein cadangan, protein kontraktil, protein struktural, protein pelindung, dan hormon. Kemudian berdasarkan asalnya itu ada protein nabati dan hewani. Nabati itu tahu, tempe, dan kacang-kacangan dari tumbuhan, dan hewani daging, susu, dan telur, ya, dari hewan. Berdasarkan asalnya. Kemudian berdasarkan monomernya, protein yang sederhana itu ada albumin, globin, dan histon. Sedangkan protein konjugasi itu ada lipoprotein, ada nukleoprotein, dan glikoprotein. Kemudian uji protein, ya, ada uji biuret. Itu untuk mengetahui adanya ikatan peptida, ya. Untuk mengetahui ikatan peptida dilakukan uji biuret. Protein direaksikan dengan NaOH, kemudian ditambah COSO4 encer, ini akan menjadi warna ungu. Kemudian ada uji santoprotein, ini untuk menunjukkan adanya gugus benzena, ya, untuk menunjukkan gugus benzena seperti fenilalanin dan triptofan, ya. Ini protein direaksikan dengan HNO3 pekat, kemudian menjadi endapan putih, kemudian dipanaskan menjadi endapan kuning. Ini uji santoprotein. Kemudian ada uji Milon. Ini untuk mengetahui adanya gugus fenol, ya, seperti tirosin, ya. Ini dilakukan dengan uji Milon, yaitu protein direaksikan dengan Milon, kemudian terbentuk endapan putih, dipanaskan, kemudian terbentuk endapan merah. Kemudian uji belerang, ya, untuk mengetahui adanya gugus belerang, ya, namanya uji belerang. Ini protein
direaksikan dengan NaOH pekat, kemudian dipanaskan, direaksikan dengan CH3COO2 kali Pb, kemudian menjadi PbS yang warnanya hitam, ya, adanya belerang. Dari uji protein ini bisa dipahami yang sering keluar itu biasanya uji Biuret, santoprotein, sama uji Milon. Next, berikutnya identifikasi protein. Itu ada reaksi Sakaguchi, yaitu jika sampel protein ditambah dengan reaksi, jadi protein ditambah reaksi Sakaguchi, ya, campuran naftol dan natrium hipobromid, itu akan menghasilkan warna merah. Nah, uji ini untuk mengetahui adanya gugus guanidin dalam protein. Kemudian ada reaksi Hopkins-Cole, ya, itu jika sampel protein ini dicampur dengan reaksi Hopkins-Cole, kemudian ditambah asam sulfat perlahan-lahan, kemudian campuran tersebut akan membentuk lapisan di bawah larutan protein sehingga terjadi cincin, ya, antara kedua lapis. Nah, uji ini untuk mengetahui adanya gugus indol, ya, dalam protein. Kemudian ada reaksi ninhidrin, yaitu jika sampel asam amino atau protein ini ditambah reaksi ninhidrin, itu akan terbentuk senyawa kompleks yang ditandai dengan warna biru ungu pada larutan. Nah, senyawa kompleks tersebut terbentuk karena adanya gugus NH2 bebas bereaksi dengan ninhidrin. Dari identifikasi protein bisa dipahami. Next, kita ke denaturasi protein, ya. Nah, denaturasi atau terjadi kerusakan pada protein ini dapat terjadi karena perlakuan-perlakuan berikut, yaitu mencampur protein dengan larutan garam. Nah, protein kalau dicampur dengan garam itu dia akan rusak, ya. Sampel protein seperti albumin dicampur dengan garam, ya, ini akan mengalami salting out, ya. Hal ini disebabkan rusaknya ikatan peptida yang dimiliki albumin oleh larutan garam. Jadi ikatan peptidanya rusak. Kemudian memanaskan protein. Memanaskan protein itu berarti menaikkan suhu protein, ya kan? Suhu tinggi itu dapat mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada molekul protein. Ini juga dapat rusak, ya, proteinnya. Kemudian menambahkan alkohol itu juga bisa merusak, yaitu penambahan alkohol pada protein itu merusak ikatan hidrogennya, ya. Ini denaturasi protein. Next, kemudian berdasarkan fungsi protein, ya, ini ada protein sebagai struktur, ya. Fungsinya itu apa? Proteksi, penyangga, pergerakan. Itu contohnya apa? Kulit, tulang, gigi, rambut, bulu, kuku, otot, dan lain sebagainya. Terus kemudian enzim, ya, fungsinya untuk katalisator biologis, ya, semua jenis enzim di dalam tubuh. Kemudian hormon, fungsinya pengaturan fungsi tubuh, ini insulin. Kemudian transport, ya, untuk pergerakan senyawa antar atau intrasel, ya, itu contohnya hemoglobin. Kemudian pertahanan, ini untuk mempertahankan diri, itu antibodi. Kemudian racun atau penyerangan, ini contohnya terdapat pada bisa ular dan bisa laba. Kemudian kontraktil, itu untuk sistem kontraksi otot, yaitu aktin dan miosin. Dari sini semoga bisa dipahami. Silahkan kalian subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Saya ada quote, orang bijak menemukan kebijaksanaannya itu melalui kerasnya kehidupan. Semoga kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya, dengan banyaknya pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.